Beda ini loh, golongan jin sama setan beda. Kalau golongan setan kan emang ditugaskan khusus untuk menggoda iman kita, menjerumuskan kita ke hal-hal negatif agar kita sama-sama tersesat. Lah kalau golongan jin kan tugasnya sama seperti kita, ya beribadah, ya mencari nafkah, ya makan minum sama seperti kita. Jadi kalau bulan puasa apa bulan Ramadan jin dibelenggu, ya gimana mereka akan beribadah? Aja turu sore kaki ana dewa nglangkang jagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Ya, kali ini saya akan membahas tentang, ya mumpung di bulan suci Ramadan ya, saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan dari teman-teman. Loh kok ada sih bulan Ramadan kok ada penampakan gitu. Nah, ada beberapa teman yang nanya ke saya seperti itu. Nah, kali ini saya akan membahasnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi gini, pada dasarnya bulan Ramadan itu kan memang ada dalil sama hadis yang menyebutkan kalau bulan puasa itu, bulan Ramadan, setan-setan itu pada dibelenggu, jadi tidak bisa menggoda diri kita. Cuman yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang dibelenggu itu setan, golongan setan yang menggoda kita, yang menggoda iman kita, bukan jin sama golongan-golongan lain yang dianya sendiri emang pada dasarnya diperintahkan beribadah seperti manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri kan sudah menjelaskan bahwa jin dan manusia itu ada di dunia ini emang untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi yang dibelenggu itu bukan golongan jin, tapi golongan setan. Beda ini loh, golongan jin sama setan beda. Kalau golongan setan kan emang ditugaskan khusus untuk menggoda iman kita, menjerumuskan kita ke hal-hal negatif agar kita sama-sama tersesat. Lah kalau golongan jin kan tugasnya sama seperti kita, ya beribadah, ya mencari nafkah, ya makan minum sama seperti kita. Jadi kalau bulan puasa apa bulan Ramadan jin dibelenggu, ya gimana mereka akan beribadah? Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, kenapa di bulan Ramadan kadang ada penampakan? Nah, penampakan itu kan bukan dari setan. Setan sendiri nggak bisa menampakkan wujudnya, karena mereka menggoda kita melalui biasanya masuk ke tubuh kita. Sudah dijelaskan juga itu di dalil sama hadis itu setan berjalan di aliran darah kita, berjalan ya intinya menggoda masuk ke dalam tubuh kita, membuat kita was-was dalam beribadah, begitu sebagainya. Kalau misal ada penampakan di suatu tempat, di malam hari apa siang hari, tapi seringnya sih malam hari ya. Di malam hari ada penampakan gitu, walaupun di bulan puasa itu sering kali kejadian seperti itu. Itu kan dari golongan jin yang jahat, sama aja seperti manusia. Manusia kan juga ada yang orang baik, ada juga yang orang jahat, misal preman apa penjahat lain lah. Maling pun juga ada di bulan Ramadan kan juga ada. Sama aja jin-jin juga ada yang taat beribadah, ada juga yang jahil. Kalau misal ada penampakan-penampakan seperti itu dari golongan jin yang fasik, yang jahil lah. Jadi itu bukan dari setan. Jadi makna setan dalam masalah Jawa itu kadang dicampur adukkan antara setan jin apa setan asli setan, padahal jin sama setan itu berbeda. Jadi yang sering ada penampakan itu kan dari jin yang emang jahil lah, emang menggoda. Jadi banyak itu teman-teman yang cerita sama saya. Bulan puasa waktu sahur kok ada penampakan kuntilanak lewat, ada motor yang jalan sendiri padahal ya aneh aja ada motor jalan sendiri jalan yang sepi. Itu kalau dinalar di logika nggak bisa masuk itu. Itu biasanya jin-jin yang fasik, yang jahil itu. Sama aja seperti manusia kan
tetap ada yang fasik, yang jahil juga walaupun di bulan Ramadan. Loh, kok di bulan Ramadan yang jahat-jahat seperti itu nggak diamankan saja, dalam tanda kutip "diamankan saja"? Kan ya tetap nggak bisa. Namanya manusia walaupun setan udah dibelenggu, tapi kita kan masih punya hawa nafsu. Jin pun sama, tetap punya hawa nafsu juga. Jadi pada umumnya hawa nafsu itu menjerumuskan kita, mengarahkan kita ke hal negatif, selain setan. Kalau setan emang tugasnya sendiri menjerumuskan, kalau hawa nafsu itu emang ada pada diri kita sendiri. Kalau kita golongan manusia apa jin nggak ada hawa nafsu malah bahaya. Malah kita nggak, misal nggak pengen nikah, nggak pengen makan, nggak pengen minum, malah bahaya nanti. Jadi misal ada penampakan-penampakan gitu, itu biasanya dari golongan jin. Nah, kenapa mereka bisa menampakkan wujudnya? Biasanya jin itu sama sih seperti kita. Bagi golongan jin yang bisa sampai menampakkan diri ke alam kita, itu biasanya jin yang, kalau golongan manusia namanya biasanya yo dukun-dukun yang udah tingkat tinggi lah. Jadi dukun-dukun golongan manusia yang udah tingkat tinggi itu bisa masuk ke alam jin. Sama aja jin yang udah mempunyai ilmu tingkat tinggi di alam mereka, mereka juga sama bisa masuk ke alam kita dalam wujud seperti itu, penampakan, misal penampakan kuntilanak, apa pocong, apa genderuwo, panaspati, dan sebagainya. Jadi kalau ada jin yang menampakkan diri seperti itu, biasanya jin dari golongan jahat, jin yang jahat, yang sudah mempunyai ilmu spiritual tinggi dari alam mereka. Jadi mereka bisa menampakkan diri ke kita. Namun meski demikian, bukan berarti kita harus takut dengan mereka walaupun mereka sudah tingkat tinggi, tetapi asal mereka sudah berwujud fisik, sudah menampakkan diri fisik ke alam kita, insya Allah dengan perantara asma Allah, kita bisa mengalahkan mereka. Jadi mereka ke alam kita itu butuh energi, butuh kekuatan yang sangat besar. Jadi sampai bisa wujud fisik seperti kita, walaupun bentuk seram apapun, mereka itu sebenarnya udah lemah. Misal kita serang dengan serangan fisik pun mereka bisa kena, soalnya mereka sudah berwujud materi fisik seperti kita. Kecuali kalau mereka masih berbentuk bayangan, misal cuman kilatan cahaya, apa ops, itu masih susah itu, soalnya masih belum berwujud materi. Asalkan syaratnya jin sudah berwujud materi, bisa kita kalahkan dengan serangan-serangan fisik, seperti halnya dulu sahabat-sahabat Nabi ketika ada jin. Jadi waktu zaman Kanjeng Nabi itu, jin-jin itu masih bisa berkeliaran bebas, masih sering menampakkan diri ke alam manusia berwujud fisik, berwujud materi. Jadi sama sahabat-sahabat Nabi itu sering ditantang itu jin itu. Malah ada juga jin yang berwujud wanita, bawahnya itu berwujud hewan, itu mengganggu masyarakat sekitar, sama sahabat Nabi benar-benar ditebas pakai pedang, itu benar dipenggal lehernya, itu benar terpisah, mati juga itu jin. Soalnya jinnya udah berwujud materi. Beda kata kalau jinnya masih berwujud bayangan, belum materi lah. Itu masih non materi, masih berwujud gaib, itu belum bisa kalau diserang secara fisik. Kalau diserang secara doa, bisa. Utamanya doa-doa yang kita ambil dari Al-Quran, itu bisa. Jadi seperti itu kurang lebihnya kalau ada penampakan-penampakan di bulan puasa itu. Makanya kita jangan termindset kalau kata-kata orang zaman dahulu kan, wah setan kan udah dibelenggu jadi nggak bakal ada penampakan. Nggak seperti itu sih. Yang dibelenggu kan setan yang menggoda iman kita. Kalau jin-jin yang fasik tetap aja nggak dibelenggu. Jadi bukan berarti di bulan Ramadan nggak pernah ada penampakan sama sekali. Namun biasanya mereka berkurang, soalnya di bulan Ramadan kan masyarakat atau golongan kita kan lebih banyak yang beribadah. Itu juga bulannya bulan suci, bulan Ramadan itu bulan suci. Jadi mereka tidak se ekstrim seperti bulan-bulan lainnya dalam hal menampakkan diri atau mengganggu manusia. Itu jin yang berwujud seperti itu kadang emang dari golongan jin sendiri yang emang udah mempunyai ilmu, ya ilmu yang tingkat tinggi lah.
Kalau nggak seperti itu kadang golongan yang dari golongan jin korin. Jin korin itu jin yang mendampingi kita sejak kita lahir sampai kita meninggal. Jadi dianya itu tahu seluk-beluk kita dari A sampai Z, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tahu. Jadi misal ada orang yang meninggal kecelakaan di jalan gitu, terus ada penampakan walaupun itu di bulan puasa, itu biasanya penampakannya dari jin korin yang semasa hidupnya yang meninggal itu sudah terekam semua jejaknya. Jadi dalam wujud bentuk atau kejadian meninggalnya, jin korinnya bisa menirukan. Yo jadi-jadian gitu. Bisa itu seperti itu. Namun walaupun ada penampakan seperti itu ya bukan berarti kita harus takut. Ya bulan puasa kan kita sahur emang waktu sepertiga malam terakhir masih kondisi gelap lah. Tapi bukan berarti kita harus takut dengan mereka. Kita mempunyai iman, kita mempunyai segala kelebihan dibandingkan mereka yang fasik. Mereka pun akan takut kalau ada bacaan Al-Quran ataupun bahkan kalau di suatu tempat ada adzan itu, misal di suatu lokasi sini ada adzan, semua jin-jin fasik, semua setan itu akan menyingkir, akan menjauh semua. Nggak ada yang berani mendekat. Mereka akan sangat peka sama ayat-ayat suci Al-Quran, sama asma Allah. Mereka akan takut. Jadi walaupun kita misal bangun sahur kok sendirian sahurnya, misal anak kos sahur sendirian gitu di kos, ya nggak perlu takut. Kita kan ada Allah yang menjaga kita. Kita juga niatnya baik, niatnya kita beribadah. Gak mungkin mereka berani mengganggu kita, ekstrim mengganggu kita, nggak mungkin. Jadi kita harus merubah persepsi kalau bulan puasa itu nggak ada setan sama sekali itu, persepsinya jangan kayak gitu. Penampakan sih biasanya ada, cuman kita tetap yakin iman Islam kita tetap harus diperkuat, harus teguh iman, harus punya keyakinan bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang melebihi kuasa Allah. Semua pasti kalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang adanya penampakan di bulan puasa. Kalau ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua.